Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak-anakku kita bertemu lagi hari ini di pembelajaran selanjutnya. Bagaimana kabar anakku sekalian? Baik. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan pimpin doa dulu. Siap. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi telah memimpin doa dan terima kasih kepada anak-anak sekalian sudah berdoa dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. M yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi selama masa pandemi ini kita tetap harus mengutamakan protokol kesehatan ini ya, dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Itu untuk kebaikan kita semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu. Oke, marilah kita membacakan surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Adakah yang tidak masuk kali ini? Sudah masuk semua. Terima kasih. Pertahankan karena setiap hari kita masuk, setiap hari kita mendapatkan ilmu. Kemudian kita hari ini akan mempelajari tentang namanya itu membuat kalimat utama berdasarkan pokok pikiran serta akan mempelajari tentang rantai makanan. Dari pembelajaran tersebut kita akan mulai dari mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, nanti kalian akan menyimak teks dulu. Dalam teks tersebut nanti ada sebuah tulisan. Dalam tulisan
pokok pikiran. Ini kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian mencermati teks lagi yang keduanya. Nah, dalam mencermati teks yang kedua ini kita akan membuat kalimat utama. Bagaimana caranya? Nanti akan Bapak jelaskan. Ketiganya nanti akan melihat video. Dalam video tersebut ada sebuah video yang isi tentang rantai makanan. Terakhir kita akan membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangan. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang perubahan pada ekosistem di pembelajaran 6 di subtema 1. Sekarang kita akan melanjutkan di subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 1. Di materi ini kalian akan ada materi judulnya apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Nah, rantai makanan ini kita bisa lihat penjelasannya seperti ini. Oke, siapa yang akan membacakan teks tersebut? Silakan Intan ke depan. Baca Intan. Rantai makanan merupakan proses makanan dinamakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk merupakan berlangsung kehidupan. Nah, rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan demi makan antara makhluk hidup. Terima kasih. Tepuk tangan buat aja dulu. Dari teks tersebut kita telah membaca. Kalian telah membaca judulnya apa ini? Sudah dibaca oleh teman kalian sampai selesai. Dari rantai makanan ini namanya teks non-fiksi. Ini kita sudah mulai dari pembelajaran yang lalu sampai sekarang. Bapak yakin kalian sudah paham apa itu teks non-fiksi. Nah, dari teks ini ada yang disebut pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Apa? Ide utama dari sebuah paragraf. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ray. Oke, jadi bentuk kata putri. Jadi pokok pikiran ide utama dari sebuah paragraf. Dari pokok pikiran ini, apa nama lain atau sebutannya dari pokok pikiran? Ada tahu? Apa nih? Pikiran utama atau gagasan utama. Tepuk tangan buat mereka. Jadi Bapak sangat terima kasih kan tadi sudah belajar di rumah. Jadi kita telah belajar pokok pikiran dan pikiran. Dari teks ini kita telah belajar yang namanya pokok pikiran pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan cari lagi pokok pikirannya. Siapa yang tahu pokok pikirannya? Yang pertama, siapa? Apa Farid? Rantai makanan, proses makan dan dimakan. Terima kasih Farid tepuk tangan. Selanjutnya ada lagi yang tahu mana pokok pikirannya? Oke, apa sudah? Rantai makanan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kopidah dan Farid. Tepat kata Fahri dan Mufidah bahwa pokok pikirannya itu adalah ini apa? Rantai makanan merupakan proses makanan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Apa ganteng? Pokok pikirannya? Ini apa bacanya? Rantai makanan Merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi itulah pokok pikiran pada teks yang berjudul rantai makanan. Jadi rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, itu adalah pokok pikiran. Nah, pokok pikiran sendiri artinya apa namanya? Misalnya Adalah ide utama dari sebuah paragraf. ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran nama lainnya disebut apa tadi? Apa? Pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Bagus. Terima kasih. Jadi pikiran
pikiran utama itu betul kata si Ludwig adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Tepuk tangan buat Ludwig. Dalam sebuah pikiran pokok dan di setiap paragrafnya hanya ada satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf. Kemudian, nah cara menentukannya seperti apa? Yang pertama itu apa aja? Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf berikut. Nah, yang pertama apa? Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Terima kasih. Gantang, yang kedua apa? Kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Kemudian apa? Menandai apa? Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir atau kalimat awal dan akhir Pada paragraf. Itulah cara menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Tadi sudah kalian praktekkan. Nah, tadi sudah tentang pokok pikiran. Sudah pula dibahas di pembelajaran yang lalu. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat utama. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat apa kan? Kalimat apa kan? Inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Sementara kalimat penjelas mengandung gagasan penjelas yang berfungsi menjelaskan gagasan utama. Jadi itu adalah pengertian kalimat utama. Nah, berdasarkan letaknya, gagasan utama itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, paragraf induktif. Yang kedua, deduktif. Jadi kalimat itu utama itu berdasarkan letaknya ada berapa tadi? Saya ada berapa? Yang pertama apa saya? Pasti induktif. Nah, kita deduktif dulu. Nggak apa sih deduktif? Deduktif itu adalah tulisan kemudian kalimat penjelasan tentang pokok pikirannya. Terakhir disusun. Kalau sudah kalimat deduktif berarti ada satu lagi apa? Induktif. Apa induktif? Siapa yang mau induktif? Apa itu induktif? Ya, siapa yang induktif membacakan? Tania, silakan Tania. Apa Tania? Tulis kalimat penjelas berdasar pokok pikiran yang telah dituliskan. Teman tepuk tangan buat Tania. Ya lagi. Ada lagi selanjutnya ditulis pokok pikiran. Ya. Ada lagi? Sekarang kita akan membuat kalimat utama berdasarkan pokok pikiran utama ini. Nah, pokok pikirannya apa? Apa? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh. Bapak tidak mendengar suara. Coba silahkan baca. Putri, apa Putri? Terima kasih. Berdasarkan pokok pikiran ini, jadi pokok pikiran ini yang akan mewakili semua paragraf. Di sini akan menjadi sebuah kalimat ini akan menjadi satu paragraf berdasarkan pokok pikirannya, bahasanya tentang metamorfosis. Namanya seperti apa? Seperti ini. Lihat. Di sini ini adalah pokok pikirannya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh makhluk hidup sejak dari lahir sampai dewasa. Ini pokok pikiran. Kemudian ketika dikembangkan menjadi kalimat utama,
kembangkanlah sesuai dengan pokok pikirannya. Jadi pokok pikirannya bisa dibuat menjadi seperti ini. Apa bacanya meta? Dibagi menjadi metamorfosis tidak sempurna. Nah, itulah pembahasan tentang metamorfosis atau pembahasan tentang kalimat utama. Kita sekarang akan membuat kalimat utama berdasarkan teks yang akan kalian lihat. Teksnya kalian baca di halaman 55. Silakan dibuka halaman 55. Kita lanjut ke AKPD. Bapak lihat kalian sepertinya mulai ngantuk. Maka dari itu kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya nanti ketika Bapak bilang kepala, berarti ini adalah kepala. Kalau ini kalian mengikuti perintah. Kepala, telinga, pundak. Bisa? Bisa? Bisa kita mulai? Kami coba dulu. Kepala, pundak, telinga. Bisa? Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai. Perintahnya adalah dengarkan apa yang Bapak perintah. Kepala, pundak, telinga. Telinga. Ayo, siapa yang salah telinga? Pundak. Lebih mantap. Kepala, pundak, telinga, telinga. Nah, lanjut. Kepala, pundak, pundak, telinga, kepala, pundak, telinga. Oke, bisa? Terima kasih. Jadi, tetap semangat. Oke, semangat. Jadi, itulah yang kita lakukan. Sekarang Bapak akan membagikan AKPD kepada kalian. Silakan kalian kerjakan, tulis nama dan kelasnya. Saya udah ya. Saya. Oke, sudah siap ya. Setelah ini kita akan presentasi ya. Sudah? Nah, kalau sudah kita akan presentasikan hasil kerja KPD-nya di depan. Kita mulai dari Putri, silakan Putri. Tepuk tangan buat Putri. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung ulat. Setuju? Betul? Oke, terima kasih buat Putri. Nah, tepuk tangan. Lanjut, yang kedua, silakan. Intan. Oke, lupa dulu. Ya kan, nanti kalimat utama pada paragraf kedua adalah Kalimat utama peran. Kalimat utama Kalimat utama paragraf kedua. Taplan
adalah Teflon adalah bulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dan dalam air konsumen. Satu adalah joplan konten hewan pemakanan tupai. Nah, silakan. Oke, Aulia, terima kasih Aulia. Tepuk tangan untuk Aulia. Aulia di sini Aulia. Bilang kalimat utama paragraf ketiga adalah Paragraf ketiga. Urutan peristiwa makanan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang, lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan rantai makanan tersebut. Oke, tepuk tangan buat Aulia. Terima kasih. Dan terakhir, silakan terakhir. Oke, sudah. Terima kasih Mirna. Nah, tepuk tangan buat Mirna dulu kelas Mirna. Ya, Mirna, berarti paragraf keempat. Kalimat utama paragraf keempat, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu mengurai. Mengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Oke, terima kasih buat Mirna. Jadi itulah kalimat utama yang telah kalian cari pada paragraf tersebut. Sekarang kita akan kumpulkan LKP. Bukan LKP-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mengerjakan LKP, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ada gambar apa itu? Padi. Ini. 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 Wah, baru dah. Ini adalah gambar makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ada padi, ada tikus, ular, elang, dan cacing. Ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu apa? Ini adalah proses rantai makanan. Rantai makanan itu secara mudahnya kita pahami adalah padi akan dimakan oleh tikus dimakan oleh ular akan dimakan oleh elang mati membusuk jatuh ke tanah nanti akan diuraikan oleh cacing. Dari sini kita bisa mengetahui ini adalah rantai makanan. Tadi kata teman-temannya rantai makanan peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada yang namanya padi. Padi dia disebut sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dalam ekosistem ada ada tiga. Pertama produsen, yang kedua konsumen, terakhir ada pengurai. Ini tadi apa sebutannya tadi? Produsen. Kalau tikus, elang, dan ulat ini namanya konsumen. Atau makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lainnya. Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Nah, terakhir ada ini namanya pengurai. Dia adalah organisasi yang memakan makhluk hidup terakhir dari konsumen. Jadi urutannya adalah seperti ini. Jadi dalam rantai makanan ada tiga ya. Ada ada konsum, ada pengur. Di sini produsennya apa? Padi. Produsennya apa? Konsumennya ada tiga. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ini
namanya konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Ini adalah jadi ini adalah proses rantai makan. Untuk memahami proses ini, kita akan menyaksikan sebuah video tentang rantai makanan. Mari kita saksikan. Selamat datang di Masih Indra Prisma Saputra YouTube channel. Sebelum lanjut menonton videonya, silakan subscribe channel ini. Adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Masih Indra Prisma Saputra. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Suatu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Kelihatan? Lihat. Kedengaran suaranya kan? Beri. Ini suara siapa ini? Apa itu rantai makanan? Kita lihat sebentar di belakang. Oh, rantai makanan sebenarnya. Usahakan makan dan dimakan dengan urutan tertentu atau makhluk hidup. Nah, ini pengertian rantai makanan. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Komponen, kan kita berbicara tentang komponen dalam rantai makanan tadi. Ada berapa coba? Nih. Ya, yang pertama. Tuh ada ada. Nanti akan dijelas lagi secara jelasnya di sini. Produsen. Nah, siap-siap. Apa itu produsen? Yang pertama, produsen. Nah, apa itu produsen? Produsen artinya produksi. Atau produsen itu biasanya tumbuhan. Produsen itu biasanya kalau tidak itu tumbuhan. Kalau dibentuk namanya plankton. Kayak film SpongeBob plankton. Nah, ada lagi konsumen. Tadi konsumen. Konsumen itu apa konsumen? Konsumen. Wah, konsumen apa? Pemakai bahan organik yang dimana produk. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain itu, pada suatu sistem juga terdapat konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Sekarang, apa itu konsumen tingkat 1? Nah, konsumen tingkat 1 dulu apa itu? Biasanya konsumen tingkat 1 ini biasanya adalah makhluk hidup yang suka memakan tumbuhan. Contohnya apa? Ada kambing, ada lagi misalnya kelinci, ada lagi tikus. Contoh tikus itu konsumen tingkat 1, dia memakan padi. Nanti, nah, tikus setelah makan padi nanti dia akan dimakan konsumen tingkat 2. Dia biasanya pemakan daging. Apa? Biasanya ular. Pendidikannya. Nah, lain pengurai. Pengurai ini adalah nanti terakhir. Ini adalah kegiatan terakhir dari sebuah rantai makanan. Nah, pengurai apa? Pengurai makhluk hidup
dan menguraikan kembali zat yang semula dapat tertubuh hebat dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyemburan tanah. Jadi ketika nanti konsumen tiga-tiganya meninggal atau mati seperti elang, dia akan mati, jatuh ke tanah, nanti dia akan membusuk dan akan dimakan oleh belatung atau cacing. Nah, bakteri inilah yang akan menyembuhkan tanah, yang kemudian akan menumbuhkan tumbuhan baru dimakan lagi oleh konsumen. Nah, contoh makanan pada berbagai sistem. Di sini ada berbagai contoh makan pada ekosistem. Setiap ekosistem berbeda-beda rantai makanannya ya. Contoh di sini. Ekosistem apa? Sawah. Di sawah pasti tanamannya apa? Produsennya? Padi. Pasti padi. Di sawah kan pasti padi. Kemudian nih, padi sebagai produsen. Kemudian konsumen yang satunya, wah, burung pipit. Kok Pak beda sama tikus? Setiap konsumen memang beda-beda. Ada yang bisa tikus, bisa juga burung pipit. Dimakan oleh ular. Ular ini konsumen yang berapa? Dua. Konsumen yang satunya apa? Burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh ular. Ular berarti konsumen yang berapa? Tiga. Ada lagi nggak yang makan ular? Tidak ada ya? Karena elang adalah puncak dari rantai makanan tersebut. Setelah elang mati, akan jatuh ke tanah, membusuk, dimakan oleh bakteri atau jamur atau cacing. Ini akan menyuburkan tanah. Hutan. Kalau hutan produsennya apa? Pasti tumbuhan. Tumbuhannya misalnya rumput atau tanaman. Contoh. Apa produsennya? Apa produsennya? Konsumennya apa? Rusak konsumen dengan berapa? Oh. Setelah rusak nanti dimakan oleh siapa rusak? Dia konsumen dengan berapa? Dua. Sama harimau? Ada lagi yang makan harimau? Apa? Tidak. Harimau nanti kemudian membusuk, diuraikan oleh bakteri atau jamur. Setiap rantai makanan berbeda-beda. Ada yang konsumennya sampai tingkat 4, ada yang 3, bahkan ada hanya sampai 2 yang bukan. Savana, tahu nggak savana? Kayak tempat-tempat di Afrika. Dia rumputnya banyak, jarang tumbuhan besarnya. Nah, semua produsennya adalah rumput dimakan oleh dia berapa konsumen berapa? Tingkat 1. Kemudian di savana ada singa apa ada harimau? Singa nanti ada lagi yang makan. Ada lagi nggak? Tidak ada ya. Nanti singa akan akan diuraikan oleh bakteri dan itu di savana. Tadi kita telah melihat video tentang rantai makanan. Dalam video tersebut dijelaskan berapa contoh rantai makanan? 5. Yang pertama? Sawah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dalam setiap rantai makanan tersebut berbeda-beda. Ada yang 3 jumlah konsumennya, ada yang 2. Contoh tadi di hutan ada 2. Ada pertama produsennya rumput. Konsumen yang satunya rusak. Konsumen yang satunya harimau. Setelah itu tidak ada lagi harimau mati, kemudian membusuk, diuraikan oleh bakteri dan jamur. Itulah video mengenai rantai makanan. Apa yakin setelah materi tersebut kalian menjadi lebih paham? Agar kalian lebih paham lagi tentang video tersebut, mari kita kerjakan LKPD selanjutnya mengenai rantai makanan. Mama akan memberikan LKPD-nya.
Silakan dikerjakan, ditulis namanya. Bisa Pak? Saya. Sudah? Kalau sudah, kita akan presentasikan. Siapa yang mau pertama mempresentasikan? Amanda? Ya, silakan Amanda. Kita tepuk tangan dulu Amanda. Ini Amanda. Ekosistem apa Amanda? Ekosistem tanah. Oke, apa yang menjadi produsennya? Tadi, kemudian? Konsumen satunya burung pipit. Terus? Ular sebagai konsumen 2. Terus? Burung elang konsumen 3. Kemudian? Terus bakteri dan jamur pemulai susu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Amanda. Selanjutnya, silakan. Tania, silakan Tania. Ya, tepuk tangan buat Tania dulu. Terima kasih. Tania, ekosistem apa? Hutan. Hutan. Ya, Tania ekosistem hutan yang menjadi produsennya apa? Rumput. Rumput. Kemudian? Konsumen pertama rusa. Rusa. Konsumen 2-nya? Harimau. Harimau. Terus? Pemulai. Pengurainya. Oke, terima kasih buat Tania. Tepuk tangan buat Tania. Tepuk tangan buat Tania. Oke, Bapak akan ambil lagi ya. Buat dinilai. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan kita telah lewati dari awal sampai akhir. Kita tadi telah belajar tentang membuat kalimat utama berdasarkan pokok pikiran utama. Yang kedua kita belajar tentang rantai makanan. Jadi kalian mempelajari ini, kalian akan memiliki kemampuan membuat kalimat utama. Nanti kalian akan menjadi pintar dalam membuat kalimat utama. Kalian pun akan mengetahui tentang rantai makanan yang ada di sekitar kalian. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini kita bisa simpulkan bahwa kita harus bisa membuat kalimat utama dan kita harus bisa mengetahui rantai makanan yang ada di sekitar kita agar kita bisa menghargai ekosistem yang ada. Itulah kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak harap kalian terus bersemangat dalam belajar walaupun pembelajarannya masih bergilir masuknya, masih belum sesuai dengan jadwal, tapi Bapak yakin kalian memiliki semangat yang sangat kuat untuk belajar. Dan kalian jangan lupa untuk terus mengedepankan protokol kesehatan. Di kegiatan selanjutnya ini kita akan mengisi sebuah penilaian. Penilaiannya itu berupa puisi. Silahkan kalian siapkan HP. Silahkan dibuka aplikasi puisinya, kemudian kalian masukkan kodenya itu 988976. Kemudian ditulis namanya. Kodenya dulu nih. Berapa kodenya tadi? 988976. So, again. Tuh, udah semuanya Amanda ya. Kalau sudah siap, kita akan mulai. Sudah ada yang betul. Ada juga yang salah. Putri yang pertama ya.
Silahkan baca. Hati-hati jangan dipencet dulu jawabannya, nanti takutnya bukan jawabannya. Sama enggak? Masih belum ada yang betul. Nah, teman-temannya masih ada yang di bawah. Silakan baca dulu pelan-pelan. Apa ditanyakannya, jawab sesuai pertanyaan, jawaban yang paling tepat. Itu kan mana? Hati-hati tuh ada waktunya, lihat waktunya. Sudah semua? Putih sudah ya? Putih sudah selesai menjawab. Amara sudah? Belum. Adila sudah ya? Adila sudah banyak semua. Yang lainnya juga sudah ya? Dari kuis yang telah kita lakukan, peringkat pertama ada Putri, kedua Amanda, ketiga Adril. Tepuk tangan untuk mereka semua. Alhamdulillah, kita sudah melakukan penilaian secara kuisis. Kemudian Bapak telah akan memberikan tugas kepada kalian, dikerjakan halaman 58 dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Akhirnya kita berada di penghujung kegiatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu. Siap-siap bukunya dirapikan. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Sekarang kita akan pulang dipimpin oleh Adril. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalian pulang, hati-hati di jalan, langsung pulang dan jangan main dulu.